Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya jelas ya Pak Prabowo menolak menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Ya jelas di situ begitu kan. Di situ ada Partai Golkar, Partai PAN, Gelora di situ begitu ya. Terus kemudian ada partai Partai Demokrat begitu kan ya. Ini kan sudah koalisi gemuk, ngapain menyerah menjadi cawapres? Kan begitu logikanya begitu. Dan salah satu yang menjadi titik temu bahwa Pak Prabowo adalah tidak mau menjadi cawapres ya ini seperti apa yang disampaikan oleh partai Nasdem begitu kan ya, kita lihat saja bagaimana ya yang disampaikan oleh Nasdem ini. Nasdem lah, nggak mungkin lah Gerindra menyerahkan Prabowo jadi wakil Ganjar. Ya katanya begitu, nggak mungkin begitu kan ya. Karena yang diharapkan putaran kedua itu yang bisa masuk adalah Prabowo versus Anies Baswedan. Karena Pak Ganjar sudah di depan mata, sudah kalah mereka begitu kan. Blunder sudah luar biasa begitu. Tidak mungkin lah ya Pak Prabowo bertahun-tahun ya berkelut dalam dunia pilpres tiba-tiba menjadi wakil begitu. Tidak mungkin begitu ya. Dan pada akhirnya ramalan-ramalan dari Gus Dur itu muncul bahwa ya Pak Prabowo katanya begitu sih ya akan menjadi presiden begitu. Dan itu kuat ya dari hari ini dari hati Pak Prabowo begitu kan ya. Tapi wallahu alam karena semuanya tergantung pada takdir kita begitu ya. Dan bahkan di satu sisi banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya, melihat dari potensi dari Pak Prabowo begitu. Nah ini ya apa yang disampaikan Nasdem benar juga begitu, tidak mungkin begitu kan ya. Ya iyalah ya, mana mungkin Yamin ini. Di 2024 tetaplah Anies Baswedan katanya. Di putaran kedua tetap Anies Baswedan versus Prabowo. Bahkan ya mimpi kayaknya begitu ya. Kalau Pak Prabowo kepentok keadaan, mungkin saja cawapres diambil. Kan sudah terjadi ya kepentok keadaan dari capres dari Pilpres 2019. Jabatan Menhan diterima juga ya, the power of kepentok ya. Itu kan tidak punya basis dukungan pada waktu itu begitu kan. Ya sekarang kan basisnya kuat di situ begitu ya. Mulai dari Pak Erlangga ya, mulai dari PAN begitu kan ya. Partai-partai gemuk di situ semua begitu kan ya. Secara kalkulasi politik dia akan kemungkinan ya bisa saja masuk putaran kedua begitu kan ya. Kalau menjadi cawapres begitu yang diuntungkan PDIP mereka begitu, yang diuntungkan oleh P3 di situ begitu kan. Yang diuntungkan itu adalah Ganjar begitu kan ya. Ya bisa aja Prabowo kan orangnya paling ikhlas kalau untuk negara. Ya ikhlas-ikhlas begitu kan. Tetapi ini dengan ambisi jabatan begitu kan. Umur 70 tahun seharusnya ya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Kan begitu logikanya begitu. Tapi belum tentu di situ begitu kan. Karena politik kita itu semakin ya cerdas hari ini begitu. Gimana sih menurut survei ya 1 dan 2 bergabung dengan ya bergabung ya untuk versus ya nomor 3. Apakah negara ini sudah segila ini begitu? Anfaidah bayar survei mendingan buat sumbangan fakir miskin aja begitu. Siapa sih yang percaya terhadap lembaga survei hari ini? Banyak yang tidak percaya. Ngapain percaya terhadap lembaga survei begitu? Toh pada hakikatnya tergantung sponsor mereka begitu kan ya. Para pengamat saja banyak dibayar terafiliasi ke mereka kok begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kemudian begitu jadi pengamat dadakan begitu kan ya. Jadi sok-sokan bela sana sini, lihat saja mereka begitu. Jangan-jangan ngibulnya kalau tidak ngibul tidak makan begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya skenario Paloh merusak dari awal pencapresan Prabowo agar tidak didukung Megawati dan PDP. Pencapresan Anies untuk merangkul PKS melupakan kasus Rio Capella dan Gatot Pujo Nugroho ya. Rakyat dinilai sendiri ya kepentingan siapa yang perubahan untuk rakyat. Ya kita lihat saja di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi kalau menurut saya pribadi ya melihat dari potensi ini bahwa Pak Surya Paloh ya tidak mungkinlah mengatakan bahwa Pak Prabowo menjadi cawapres begitu. Dia menjadi capres mereka begitu kan ya. Tetapi untuk putaran kedua ini saya kira Anies dengan Pak Prabowo begitu. Ya kita lihat saja di masyarakat bagaimana apakah keinginan masyarakat untuk memilih Prabowo sekarang masih jauh begitu kan ya, masih tinggi atau apa begitu. Tapi yang jelas ya dari kalkulasi politik hari ini ya Pak Prabowo bisa bertahan ya di putaran kedua saja begitu kan. Bahkan ya Nasdem lah nggak mungkin Gerindra menyerahkan Prabowo jadi wakil Ganjar katanya begitu ya. Bahkan ya wacana 2 poros koalisi di Pilpres 2024 terus menguat ya jelang pendaftaran bakal capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Dari wacana 2 poros itu muncul duet Prabowo Subianto Ganjar.
Bahkan menanggapi itu Ketua DPP Nasdem bidang pemenangan Jawa 1 ya Banten DKI Effendi Khairi alias Gus Coy menyebutkan isu dua poros sejak dulu sudah ada. Namun menurut dia isu dua poros itu dulu ada keinginan tanpa Anies Baswedan. Yang isu ini sejak dulu ada, cuma mungkin konteksnya agak beda. Dulu dua poros itu mungkin keinginan adalah tanpa Anies gitu ya. Wah, kata Gus Coy ya. Dari artinya benar juga di satu sisi begitu, tidak mungkin lah begitu kan ya. Lalu kemudian semudah itu Partai Gerindra menyerahkan begitu kan menjadi wakil begitu atau mengalah begitu kan. Ya sebaiknya kan Pak Ganjar, dia kan masih muda kan begitu, masih muda ya, umurnya masih muda, bisa saja kalau Pak Prabowo tidak menjadi sudah pensiun ya, maka Ganjar naik di situ begitu kan. Ya kan kalau kalkulasi seperti itu, tapi kan belum tentu Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar versus Anies Baswedan Caimin kan belum tentu Pak Ganjar menang di situ begitu. Anies Baswedan kuat loh di situ begitu ya. Ini jangan disepelekan walaupun surveinya nomor urut 3 begitu kan ya. Di masyarakat banyak menginginkan Anies Baswedan begitu. Bayangkan di situ begitu ya. Bahkan dia menyebutkan kemungkinan sekarang isu tidak dua poros muncul dengan wacana Prabowo duet bareng Ganjar melawan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Tapi bagi dia wacana dua poros itu ya juga dilihat dinamika saat ini ya dimungkinkan masih kecil katanya ya. Bahkan ya kata Gus Coy mengatakan bahwa ini realitas politik begitu ya. Bahkan Gus Coy bilang demikian karena tak mungkin Gerindra menyerahkan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai cawapres Ganjar. Hal itu mengingat karena Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal capres ya. Pun Prabowo saat itu disokong ya Koalisi Indonesia Maju ya yang sudah cukup mengusung pasangan capres cawapres mereka. Bahkan ya dia menilai dengan poros sementara sekarang digadang-gadang ada 3 koalisi ya yang menyebutkan 3 poros ya akan bagus untuk kepentingan ya masyarakat dan rakyat katanya biar tahu mereka begitu. Kalau 2 poros terus kan seolah-olah tidak ada tantangan begitu kan ya. Bahkan lebih lanjut dia mengaku tak paham dengan tujuan pihak yang melempar wacana 2 poros. Dia menduga pihak tersebut hanya meledak lantaran yang melihat poros Ganjar dan Prabowo yang tak juga mengumumkan figur ya cawapres mereka begitu. Iya, mereka akan gelisah bagaimana begitu sedangkan Prabowo dan Pak Ganjar begitu kan ya. Siapa wakilnya ya, mau ambil yang sana takut kalah, mau ambil yang sini takut kalah begitu kan. Inilah pada hakikatnya begitu kan tidak mau kalah mereka begitu. Ya karena Anies Caimin ini sudah posisinya kuat ya di masyarakat antusiasmenya sangat luar biasa begitu diminati oleh karangan anak muda begitu kan ya mungkin wakilnya agak ketar-ketir begitu kan demi ambisi mereka bagaimana caranya kalau ya duet Ganjar atau Ganjar Prabowo di situ begitu kan ya bisa diduetkan begitu ini kan sebuah ambisi begitu kan bukan dari hak rakyat itu sendiri kan begitu logikanya begitu jadi artinya apa artinya selama ini masih ada ketakutan dan keraguan besar begitu ya kalau Prabowo kalah lagi. Kira-kira kan seperti itulah logikanya begitu ya. Bahkan Gus Coy mengklaim ya Nasdem tak merasa dirugikan dengan wacana 2 poros tersebut. Ia mengatakan demikian kata Nasdem sudah punya pasangan calon yaitu duet Anies Caimin Iskandar ya. Rumor 2 poros terus menggelinding ya jelang pendaftaran capres cawapres di KPU ya. Seiring isu 2 poros beberapa spekulasi bermunculan. Kita lihat saja nanti bagaimana peran penting itu begitu kan ya. Tapi bagi kami adalah ketika dia ada 2 poros misalnya Prabowo Ganjar begitu kan Ganjar Prabowo versus Anies Baswedan. Saya kira Anies Baswedan akan mudah dan banyak diuntungkan oleh Anies Baswedan di situ begitu. Ya kita buktikan aja nanti begitu ya. Bagaimana realitas perkembangan politik hari ini. Kita tunggu saja. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.